Apa kau ini kok kejang-kejang kau? Nih. Kalau kau minta data, aku punya Ketawa itu nggak data. kejang-kejang dulu namanya dulu. Diam dulu. Kita lagi diskusi loh, bukan lagi antrian sembako loh. Santai lah. Bisa kau santai kan? Bisa kan? Nah, kau tadi kan menjelaskan agamamu. Dari tadi kau menjelaskan agamamu, nggak sedikit pun kau jelaskan definisi Tritunggal. Aku juga lagi nunggu, karena aku juga belajar Tritunggal, bukan Demian aja. Paham kau? Kau tengok nih hadis sahih nih. Kalau kau tanya bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan, kami diperintahkan mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, bagaimana caranya? Kami bahkan lafaznya pun diajarkan oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mentauhidkan Allah. Nih, jadi kami ada dasarnya. Perintahnya ada tauhid, ungkapan tauhid. Ya, jadi kami diajarkan bagaimana cara. Ini Nabi Muhammad nih sahih nih. Nah, kau tengok ditauhidkan Allah, tauhidkan. Ada nggak Yesus mengajarkan Tritunggal, murid-murid Yesus mengajarkan Tritunggal? Nggak ada. Karena Tritunggal itu baru muncul di abad di abad kedua lah. Ketiga si Tertullian tuh yang bapak Tritunggal tuh ya, dan dia mantan penyembah pagan by the way. Dia tuh mantan penyembah Triad Capitoline. Nah, ini cara mentauhidkan Allah nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nih kau tahu nggak artinya ini? Ini artinya apa nih? Nih, kau kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kan aku juga bukan orang yang fasih bahasa Arab, tapi aku ngerti kalau ini. La ilaha illallah. Nggak ada lagi ilah selain Allah. Gini cara bertauhidnya Nabi Muhammad nih. Ini diajarkan nih mentauhidkan. Kau tanya mana dalilnya nih? Ijma para ulama. Oh, di Al-Quran aja. Di Al-Quran jelas surah Al-Ikhlas itu. Kul huwallahu ahad. Asar katanya apa? Ahad. Bagaimana cara pengerjaannya mentauhid? Nggak mungkin di dalam Al-Quran ada konsep tentang Tuhan. Karena Al-Quran bukan konsep. Konsep itu produk berpikir cara kita, metode kita, bagaimana cara kita. Nah, kenapa tauhid dikatakan konsep? Karena memang setiap manusia akan mentauhidkan Allah sesuai dengan ilmunya masing-masing. Kau tanya tadi, Ibnu Taimiyah atau Asy'ari. Lah emang kenapa tauhidnya mereka? Emang beda tauhidnya mereka? Kau tunjukkan sama aku dulu. Apa perbedaan tauhidnya Imam Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah? Kau tunjukkan sama aku dulu. Setahu aku nggak ada beda. Janganlah merasa pintar tapi padahal ya sorry ya pagan ini. Tunjukkan di kami ini kami mau mendengarkan nih penjelasan kau tentang Tritunggal, bukan penjelasan tentang apa tadi yang kau bilang tadi, trikotomi tadi. Sejak kapan yang namanya roh itu bisa dikatakan pribadi? Tokoh Tritunggal itu artinya apa? Sejak kapan yang namanya jasad dikatakan pribadi? Kau tahu nggak kalau ada jasad tanpa roh namanya mayat? Kalau ada namanya roh tanpa jasad namanya hantu pneuma. Kalau ada namanya akal dan pemikiran itu apa? Sifat. Sejak kapan ada satu saja ilmuwan baik dalam yang memahami bahasa ataupun filsafat mengatakan bahwa ruh itu satu pribadi, badan itu satu pribadi tanpa ruh? Kok bagi-bagi Tuhan kau ada ruh, ada pikiran? Emang kau pikir Tuhan kau yang Yesus itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Emang dia nggak punya sifat? Emang dia nggak punya hidung, tangan, kakinya itu apa? Jadi tolonglah diskusi ini kita pakai ilmu akademik lah, yang akademis gitu ya. Tolong kau jelaskan Tritunggal, kalau nggak kau turun biar kami mendengarkan dari orang yang mampu menjelaskan Tritunggal, karena kami lagi butuh ilmu pengetahuan tentang Tritunggal. Kami gini ya, aku dan Demian nggak mungkin mendebat kalian kalau kalian sudah sesuai dengan pemahaman Bapak Gereja. Bukan cuma Demian yang belajar tentang pemahaman Tritunggal Bapak Gereja, aku juga. Jadi kami tahu siapa yang oneness, siapa yang marsion, siapa yang subordinat. Silakan penyembah pneuma, lanjut. Silakan. Gimana Bang Ansur mau ikutan? Kalau mau ikut silakan. Ya, tertib aja bro, nggak usah ini. Santai aja. Aku diam kan dari tadi Uni menjelaskan. Iya ya silakan. Iya silakan. Bang Ansur mau ikut? Lanjutkan dulu aja Bang. Lanjutkan. Oke, baik. Iya. Ya, aku jawab kekristenan ya. Kalian tidak menjawab keislaman dari tadi ya. Begini. Ya, saya sudah jelaskan. Jangan dipotong-potong dong. Kau meremeh-remeh aja, gitu, diam aja kok. Santai Uni, santai. Iya, nggak boleh framing bro. Kau jelasin aja bro. Jangan framing. Aku jelasin Islam lo tadi lo, karena aku bawa dalil hadis tadi tuh. Santai, ini giliran saya. Kau juga kami santai, tapi kau mengganggu. Yang normal lah diskusi ya, normal diskusinya. Lanjut penyembah pneuma. Santai, diam. Ini giliran waktu saya ya. Kok framing aku diem ya. Oke ya. Jadi jelas ya, kalau makanya dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 itu saya pakai data ya. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya manusia itu separang, aku kasih contoh nih ya. Di dalam saya ini ya, saya ini lagi mengutus suara saya
dan citra saya, ya kan? Saya ada yang asli ada di belakang di rumah saya, tapi bisa saya hadir di seluruh yang menonton Komal ini. Apakah saya ada 3? Saya ya 1, cuman saya mengutus suara saya. Ada citra yang gambarnya David Batman ini. Tapi apakah saya berbeda? Enggak, saya cuma 1. Kan gitu. Ini berdasarkan ilmiah, ya. Pakai daya pikir, makanya Itu bukan terhitung, woi. Aduh, jangan diam dulu dong. Nah, ya lanjut. 2 orang ini aja sama aku. Suruh Lanjut, kau jelasin doktrin Wanes itu bukan Tritunggal itu, aduh. Ya sudah, diam aja. Sudah diam dulu. Kau Tritunggal apa Wanes, bro? Kejang, host. Kau bisa Enggak, disiplin kau Tritunggal apa Wanes sih? Bingung saya. Ya. Dahulukan ilmu dahulukan Enggak, adat daripada ente ilmu. Wanes apa Apalagi Tritunggal nggak loh? berilmu. Ente Wanes apa Tritunggal? Ini makan dulu ya, Dem. Demian, Iya, tinggalkan dulu. Ini menjauh dulu ya, Dek. Diam Dia dulu. bilang dia Tritunggal, Diam dulu. tapi penjelasannya Wanes gimana? Nanti kau tanggapi. Aduh, gimana mau diskusi dengan Ya udah, baik lanjut. ini? Oke, lanjut. Aduh. Nanti kalau dipotong lagi saya turun ya. Ya. Jadi sudah Gak usah dijelaskan. cengeng lah. Loh, iya nggak cengeng. Saya tanya tadi ya tentang keislaman kalian belum jawab. Tauhidnya di mana? Yang ada qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 1. Ya, tauhid tidak ada. Tauhid yang ditulis oleh di hadis tadi itu karangan siapa? Kan karangan orang-orang ulama-ulama pada abad itu. Iya kan? Makanya aku tanya, konsep kalian itu ikut siapa? Ulama itu yang menuliskan. Makanya banyak ulama, ada Ibnu Taimiyah, ada Imam Abu Asy'ari. Mereka ada 3. Ibnu Taimiyah mengatakan ada tauhid. Udah kelamaan, kau udah nggak jelasin Tritunggal, kau malah jelasin Islam. Tritunggalnya mana sih? Dari penjelasan kamu, Tritunggalnya yang mana? Udahlah, Tubuh, aku jiwa, turun sama ya. roh itu. Aku izin turun ya, aku jelas. Aduh, nih jimat palsu Ya, ini. memang tidak diskusi nggak sehat ya. Ya bukan, Ini kau lagi nggak jelasin Tritunggal, kau malah jelasin Wanes trikotomi. Biadab, tahu nggak biadab? Oke, saya Kau- turun ya. Aduh. Kepanasan dia, Biadab kepanasan. kalian itu. Le, kepanasan. Aku izin turun biadab. Ya, saya udah bilang. Kau yang beda sifatmu itu yang Oke, yang sudah, terima bilang, kasih ya, bro. saya izin turun. Ya udah silakan turun, gak usah menghujat juga. Jadi dia menjelaskan Wanes trikotomi, bukan menjelaskan Tritunggal. Yang dibahas Tritunggal, bukannya jelasin Tritunggal malah Wanes, aduh. Kalau Kejam, kamu gimana nih Anso? kalau kamu tanya Tritunggal kan udah gampang ya kan, Dem. Ah, Sesuai yang tertulis kan memang konsep Tritunggal dibikin Tertullianus. Apa itu? Tres persona, una substantia, dispersi nortis keparate, gitu kan? Apa itu? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus Waduh, bukan salah, bro. Bapa. Tapi ketiganya Allah. Itu menurut konsep Tertullianus. Bisa bukan, dibedakan. aduh, salah lagi. Loh, kok buka lah Google gimana? Udah canggih kok Kalimat apa namanya? Latinnya. Diskreti non separate. Iya. Kalimat berikutnya itu baru ditambah ketika konsili di abad keempat. Konsili apa namanya? Iya. Ku ikuti. Yang menjadi permasalahan kan bukan substansinya, bukan kamu Tritunggal, kamu ini enggak. Orang Kristen aja kalau nggak awam ya, yang kebanyakan itu udah nggak memahami yang penting itu Tritunggal itu penting begini enggak. Mereka tetap ke gereja menyembah Tuhan Yesus, selesai. Yang berpolemik ini kan cuma di TikTok sebenarnya. Kamu Tritunggal, Enggak, kamu jemaat Wanes, itu bukan kamu cuma ini. nyembah Yesus. Apa dong? Kalau jemaat itu kan nyembah Tritunggal, bukan nyembah Yesus. Karena Yesus gerejanya? bukan Nggak satu-satunya. ada. Bahkan di dalam gereja penjelasan Tritunggal itu minim gitu loh. Nggak semua gereja itu Iya, menjelaskan saya Tritunggal. gereja saya, bro, kalau berdoa itu gunakan nama Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau nyembah Yesus saja, maka Bapa sama Roh Kudus nggak disembah. Entar mereka cemburu nanti. Enggak lah. Enggak lah. Jadi Yesus gini, itu bro, pengejawantahan dari Sang Bapa. Bro, Udah, jelasin aja dulu, simple. bro. Nah, Arti Tritunggal itu dari bahasa Latin artinya apa, silakan. ya Tritunggal itu Trinity, Trinitas sama.
Itu Nah, yang Tritunggal merujuk itu kepada artinya apa? Tritunggal itu artinya Trinitas artinya apa? membedakan konsep dalam pembacaan Alkitab itu ada Bapa sebagai sang Waduh. sumber, ada Yesus sebagai anak, dan ada Roh Kudus yang menyertai hingga sekarang. Kita kan hidup di zaman Roh Kudus, ya kan? Di zaman kasih Ya, gini karunia. bang. Kan nggak ada Yesus, nggak ada Bapa. Bang Hanso. Gimana? Yang gue tanya, kata Tridanitas itu artinya apa? Konsep itu. Konsep kekristenan aja. Iya, aku tahu itu konsep. Maksudnya Trinitas itu artinya apa? Artinya apa dalam bahasa Latin? Bahasa Latin. Ah, Bahasa Latin yang itu, tres itu. iya, tres personae kan disingkatkan menjadi Trinitas. Mm-mm. Assalamualaikum, boleh masuk Bang Demian? Silakan Bang Alfi. Oke. Ini seru nih. Tadi ada yang jual Kejadian 1 ayat 26 kan ya. Kalau dikatakan di sini Wayomer Elohim Naase Adam, ya. Besel menu kitmu tenu dan seterusnya. Kan di sini jelas dikatakan ya oleh Rabbi Shlomo Yitzhak kata Naase Adam itu. Kalau dikatakan di sini bentuk penggunaan plural atau jamak ini tuh memang akan memberikan orang-orang heretik atau orang-orang bidat dalam memberontak gitu. Jadi memang bentuk Naase Adam yang adalah plural di sini tuh memang akan memberikan kesempatan bagi orang-orang heretik, heresi atau bidat untuk memberontak gitu. Di mana mereka akan memanfaatkan penggunaan bentuk plural di sini dalam membela keimanannya gitu. Ini yang disampaikan oleh Rashi. Lalu tentang kutipan di kejadian berapa tadi klaimnya siapa itu? Kejadian 1 tadi ya Bang Demian ya. Satu ayat 3 Bang. Sekarang kita coba lihat dulu di dalam Yohanes 1:1. Kita sama-sama tahu pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan Logos itu adalah Theos. Dikatakan di sini en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai Theos en hologos. Logos yang adalah bentuk non nominatif maskulin singular memiliki bentuk verbnya itu lege itu. Lege. Nah, makanya tadi Bang Dimian tuh sebenarnya nggak salah. Pada saat dikatakan Logos itu adalah kata bendanya, kita sama-sama tahu Logos ini kalau kita Hebrew kan ya, dapatlah padanan katanya tuh misalnya gini. Di sini dikatakan Beretzit Hayah Dafar. Dafar dia Logos ini. Bukan Amar. Bukan Amar Elohim. Nah, sekarang kita lihat apakah benar Tuhan itu menciptakan di dalam Kejadian 1 ayat ketiga itu menggunakan logosnya. Ternyata kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirman Elohim jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kan dikatakan di sini, Wayomer Elohim Yehior Veihior. Di sini menggunakan Amar Elohim, bukan Dafar Elohim tuh. Gitu Bang Anzo. Nah, kalau kita Septuaginta kan ini perjanjian lama, dia menggunakan kata eipen di sini. Yang adalah bentuk kata kerja dari kata benda eipo. Dimana kita bisa tahu? Contoh, kita lihat di dalam Lukas. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-38. Di sini ada kata akan tetapi ia berkata kepada mereka. Kata berkata di sini kalau kita lihat di bahasa Yunani itu menggunakan kata eipen. Eipen dan logos berbeda, bre. Gitu. Nah, kalau kita lihat pun di dalam grammarnya, ya. Kita ambil di dalam Lukas tadi, Lukas pasal yang ke-24 butir yang ke-38. Kata kerja eipen ini, ya, verb eipen ini memiliki akar kata eipo tuh. Bukan logos. Jadi di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ketiga tidak ada salah satu, gimana ya cara ngomongnya? Tidak ada sumbangsihnya logos itu dalam menciptakan terang. Tidak ada peranan logos di dalam Kejadian 1 ayat 3 dalam menciptakan terang. Gitu loh Bang Anjo. Nah, lalu kita pergi ke Ulangan. Kita pergi ke Ulangan pasal ke-6 ayat yang keempat. Ya. Kan jelas dikatakan di sini
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad, kita maknai baik-baik ya. Ehad, kata Ehad, kalau kita lihat di dalam grammarnya, Ehad itu artinya satu. Ya, Ehad itu dalam bentuk numeral artinya itu satu. Sementara unity, satu kesatuan, itu berasal dari kata akhdud dalam bentuk nounnya. Atau Ehad ini kita masukkan yod dan mem finalnya untuk melambangkan bahwa dia itu bentuknya plural gitu. Jadi ehadim dia. Kalau memang memaknainya sebagai numeral. Kalau bentuknya non, ya, kalau ingin diketahui bentuknya itu unity, itu namanya bukan Ehad tapi akhdud. Gitu Bang Anzo. Ehad itu di mana sih dikatakan satu-satunya, bukan satu kesatuan? Coba lihat di dalam Zakaria. Kitab Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9. Kan dikatakan di sini jelas. Yehyeh Adonai Ehad, Yusemo Ehad. Ehad di sini satu-satunya. Bukan satu kesatuan. Lalu di mana letaknya memaknai Ehad itu? Kebagaimanaan Tuhan, bahwa Tuhan itu berkomposisi, Tuhan itu satu kesatuan. Itu dari mana datangnya? Sementara Ehad di dalam Zakaria pasal 14 ayat 9 itu artinya satu-satunya, bukan satu kesatuan gitu loh. Nah, gitu aja Bang Anzo, silakan. Silakan Bang Hanso. Nah, atau Lanjut. ya silakan Hanso. Kan dulu lanjutkan, nggak apa-apa. Kita nyantai-nyantai aja. Gimana, Dem? Oke, coba 1 Timotius 2 ayat 5 bro. Oh, bacain deh. 1 Timotius tuh. Aku bantu baca ini. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih. 1 Timotius bro. 1 Timotius 2 ayat 2:15 kan? Oh, 5. 5. Oh, karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, kata Yesaya itu kan ada dua tuh, yang satu kepada Elohim, yang satu kepada Yesus. Jadi Yesus itu kan satu pribadi dianya, dia bukan dua, bukan tiga. Dan Yesus dikatakan sebagai Esa satu. Jadi Echad itu satu, bukan kesatuan gitu. Kalau kesatuan tadi kan apa? Kalau kata bendanya kan akhdud ya. Kalau kata sifatnya kan echadim ya. Echadim. Nah, jadi orang-orang Kristen ini kan mereka nggak pernah belajar bahasa Ibrani, sehingga Tuhan mereka itu menjadi dikomposisikan, digabung-gabungkan. Makanya orang Yahudi nggak percaya sama Trinitas. Kenapa? Karena doktrinnya itu nggak monoteisme sama sekali. Malah dibilang sebagai apa? Sebagai penyembahan berhala yang murni gitu. Karena nggak masuk sebagai monoteisme. Avodazar. Avodazar betul. Nah, sedangkan bro udah dapat belum arti Trinitas? Kalau Trinitas sama Tritunggal sebenarnya itu beda. Karena kalau Tritunggal, tiga yang satu, tunggal itu kan satu. Tapi kalau Trinitas itu beda lagi sama Tritunggal. Karena bahasa Latin, tres itu kan tiga. Yang nitas itu kan dari kata unitas, artinya kesatuan. Jadi tiga yang kesatuan. Nah, si Tertullianus ini, dia nggak pernah ngajarin Tritunggal. Dia ngajarin itu tiga yang kesatuan, bukan tiga yang satu. Karena Tertullianus ini dia lebih dekat ke Triteos daripada Tritunggal gitu. Jadi paham tres personainya, tiga pribadinya dia itu bukan bukan seperti paham orang Kristen sekarang gitu loh. Tapi tiganya itu berjejer memang. Jadi masing-masing itu punya pribadi masing-masing, dan ketiganya itu kesatuan. Makanya dibilang triuni kesatuan. Bukan tiga yang satu, enggak. Silakan Bro Hanso. Lanjut aja dulu, nanti aku tanggapin. Gak apa-apa.
Bahas aja Tritunggal. Oh, nah aja. Iya, namanya jadi- kayak pasarkan. Jadi Gini loh Bang Demian. Kalau kita cuma bahas-bahas Tritung doang kan kita sama-sama tahu ya. Bahkan Tertullianus pun di akhir ayatnya itu mengatakan ya Tritunggal itu atau Trinitas itu satu misteri kan gitu ya. Ngapain kita bahas-bahas konsep yang misteri pada ujungnya kan? Toh dia juga di akhir ayatnya dia merupakan dari konsep yang dia buat kan ya. Jadi gini loh. Iya, Bicara iya. soal tauhid. dia masuk ini Berbicara apa soal- Montanism. Iya, kalau kita berbicara soal tauhid, jangan kita pakai kaidah Islam dulu deh. Beberapa kamus bahasa Arab yang besar yang eksis sampai sekarang, misalnya kamus Al-Munjid fil Lughah wal A'lam. At-tauhid itu terjabarkan ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu, yang wahid nih, yang satu. Wahid di situ itu tidak berbilang, tidak berkomposisi, tidak berjejer, tidak rame-rame kayak boy band gitu. Nggak ada tuh Tuhan rame-rame kayak boy band gitu. Satu ya satu, absolut, satu-satunya. Nah, di mana rujukan dalilnya? Nah, baru di sini masuk Al-Qur'an. Apa dikatakan di surah Al-Ankabut ayat yang ke-17? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana. Yang disembah manusia, yang disembah kamu sekalian selain daripada Allah adalah berhala. Gitu, Bre. Jadi apa-apa yang disembah manusia ini kan sekian banyak sesembahan, sekian banyak ilah-ilah yang ada di dunia ini. Yang mereka sembah itu selain daripada Allah adalah berhala. Gitu. Makanya susunan kalimat la ilaha illallah kalau mau kita jabarkan, la di depan itu adalah la nafiyah. La nafiyah. Menafikan apa? Masuk di dalam isim di depannya tuh, ilah. Menafikan semua sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini. Dihabiskan semua sesembahan-sesembahan di muka bumi ini. Masuk kata ilah, masuk huruf istisna namanya ilah, pengecualian terhadap siapa? Rabbul Jalalah, Rabbul Alamin, kepada Zat Al-Wajibul Wujud. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi Bre, ya, Islam itu jelas. Di luar daripada Allah adalah berhala. Jadi semua yang disembah manusia selain daripada Allah, baik makhluk-makhluk yang bertulang belakang atau tumbuh-tumbuhan, ya kan? Terus apalagi tuh? Ya sesembahan pagan Yunani itu semua berhala di dalam Islam. Gitu loh Hanzo. Jadi kalau kalian nanti aku mencium bau, oh tapi kan Nabi Muhammad itu Rob, ya nggak masalah, aku terima nanti itu kalau mau digiring ke sana, karena memang atas dasar ketidakmengertian kalian lah, makanya kalian memaknai bahwa Nabi Muhammad itu Rob, terus kami menuhankan Nabi Muhammad. Ternyata tidak seperti itu makna di dalam bahasa Arabnya. Karena kenapa? Kalau saya pun dipanggil Rabbul Bait pun saya mampu. Kalau ada orang memanggil saya itu Rabbul Bait, atas dasar saya itu adalah seorang tuan rumah, pemilik rumah, pemelihara rumah, nggak masalah Bre. Karena kenapa? Rabbun itu kita lihat dulu konteksnya. Kalau dikatakan Rabbul Bait, ada kata Rabbun dan kata Baitun, dia itu bermakna tuan rumah. Karena dia itu seorang pemilik rumah, pemelihara rumah, penguasa rumah. Gitu loh. Jadi gitu ya Bre ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah dikatakan sebagai ilah. Tapi kalau memaknai tokoh orang besar yang berkuasa, misalnya ada penguasa Tanah Abang loh di Jakarta Pusat, dipanggil dia Tanah Abang pun nggak salah, karena dia penguasa di sana. Apakah dia penguasa Rabbul Alamin? Oh tidak. Oh, oke. Ini menarik nih. Tanggapi ya, Bre. Pas bahas Islam baru mau ditanggapi dia. Tadi bahas Kristen nggak mau. Memang parah Hanzo ini. Santai Karena lah, Bre. ilmunya cuma bisa Ya udah, ini, Kristen Bang, aja lah. Ayo. menyerang Islam. Tadi ada tamu aku. Nggak apa-apa. Enggak. Ya udah, ayo. Kristen dulu lah. Nanti aku tanya balik gitu aja. Tapi udah aku tangkap tadi tentang poinmu. Jadi Selamat ya, siang, assalamualaikum. Siang. ya siang Waalaikum. Bang Damai. Iya, Jadi bisa pertanyaannya, nyumbang Oh, iya. Damai, sabar Ngomong. damai. Hanzo mau ngomong damai. Sabar damai, sabar. Sebentar ya Bang Damai ya, setelah Ya. answer dulu ya. Jadi kan Silakan, Pak. framingan teman-teman Muslim ini kan kita menyembah 3 Tuhan gitu kan. Tapi bantahnya ini kurang kuat. Nggak ada ayatnya kita Tuhannya 3, itu yang pertama. Kalau kamu bisa tunjukkan ini loh Tuhanmu 3, nah mungkin saya akan
nggak akan bantah. Tapi karena nggak ada ayatnya, yang ada adalah pengakuan siapa Yesus itu. Kalau Bro Demian maksa saya jadi Ones, sebetulnya nggak salah juga, karena gini, kalau kita belajar Kristologi atau kita belajar ontologis Yesus, siapa itu? Benang merahnya ketemu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sebetulnya Yesus itu betul, dialah Bapa itu dari benang merah secara ontologis ya. Tapi kan Waduh, bro, tidak bro, gini, bro, jangan apa-apa nih, bro? dipotong dulu. Tidak semudah itu. Jelas kena hujat. Bapak takutnya nanti Enggak. bro dibidati nanti. Lo kan udah kunci di awal dari secara ontologis, Oh, iya. ya kan, Lanjut, lanjut. hakikat, pemelajaran tentang hakikat sesungguhnya siapa Yesus itu. Yesus itu ontologisnya Bapa, betul. Tapi kebagaimanaan dari Sang Bapa ini menyatakan diri, itulah Tritunggal. Dia yang Maha Kasih itu dengan cara apa dia mengasihi? Dengan cara dia berfirman, logos itu. Tadi kau sempat bilang dafar ya kan? Betul. Karena kasih itulah dafar ini muncul di dalam bumi melalui rahim Maria. Makanya simple, Kristen itu nggak ribet kok. Asal percaya bahwa Yesus Tuhan pencipta, selesai. Tapi kalau masih mau debat ya ayo gitu ya. Silakan Bang Alfi. Kasih damai dulu biar sekalian aja nanti. Oke. Iya, terima kasih atas waktunya Bang Alfi. Saya cuma ingin meneruskan tentang kata rak. Jadi memang ya Bang. Meluruskan kata rock. Oh ya, silakan. Ya gini, ini kan sering di framing karena gini, Rob itu beda dengan ilah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kalimat syahadat itu bukan pakai Rob tapi pakai ilah. Jadi Rob itu adalah bukan hal yang sakral seperti ilah. Kalau ilah itu memang dikunci sudah di kalimat tauhid. Jadi orang Islam ketika mau masuk Islam itu kuncinya pertama kali itu harus mengunci kalimat ilah. Kalimat ilah ini harus betul-betul tertuju kepada Allah. Jadi selain Allah digelari ilah murtad. Jadi kalau saya memanggil ilah kepada selain Allah itu murtad. Iya, Karena ilah ini memang kunci. Beda dengan Rob ya Bang. Beda dengan Rob. Rob ini Bang Damai, boleh dikat dulu. Abang Muslim atau Kristen Bang? Mohon maaf Bang. Muslim Bang. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Ya. Enggak, soalnya Rob gini itu Bang. Ada juga Tritung yang pakai nama Damai juga gitu. Sorry ya Bang. Oh iya. Aja Bang. Ya bentar ya Bang ya, cuma mungkin beberapa menit. Nah kata Rob ini pasaran Bang. Jadi pencipta semesta Tuhan itu bisa digelari Rob, manusia juga bisa digelari Rob. Jadi di dalam fikih saja, di dalam istilah muamalah antara pemodal dan pengelola modal. Ini pemodal ini namanya Robbul Mal, pemilik harta. Jadi misal gini, saya punya harta 2M, lalu saya berikan kepada Bang Alfi untuk dikelola. Jadi istilah fikihnya, istilah di dalam Islam ini, saya ini adalah Robbul Mal, Bang Alfi ini amil. Jadi Rob ini pasaran, artinya tidak masalah disematkan kepada Tuhan pencipta semesta, disematkan kepada makhluk, tidak masalah. Tapi gini, kalau Tuhan pencipta semesta itu Rob yang tidak terbatas. Kalau disematkan kepada makhluk itu terbatas. Rob apa ini? Bisa Rob Korea, pemilik penguasa desa, penguasa tuan rumah, kata Bang Alfi, penguasa harta. Nah, satu-satunya yang memiliki gelar Rabbul Alamin cuma Allah. Jadi pemilik seluruh alam semesta itu Allah, bukan saya, bukan Nabi Muhammad. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di dalam teks, tidak tahu ya, di dalam literatur Islam itu tidak pernah disematkan Rob kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Robbul Muslimin, bukan penguasa seluruh orang Muslim, tidak. Penguasa seluruh orang Muslim tetap Allah. Jadi Rob bagi makhluk ini terbatas, cakupannya terbatas. Robbul Bait, tuan rumah, kemudian Robbul Mal, pemilik harta yang dikelola gitu.
Jadi oten-oten memframing itu sebenarnya salah sasaran, karena yang sakral di dalam Islam itu ilah. Makanya kalimat tauhid itu bukan pakai rob, bukan la robba, bukan tidak ada rob selain Tuhan, bukan, tapi la ilaha, tidak ada ilah. Nah, sehingga kata ilah ini begitu sakral, satu-satunya yang berhak menjandang ilah di dalam keyakinan Islam itu cuma Allah. Selain Allah, Nabi Muhammad, Damai, Alfi, Pak Jokowi, orang tua kita itu tidak bisa menyandang gelar ilah. Kalau kita menyandangkan gelar ilah kepada selain Allah, murtad kita. Misal kita memanggil ilah nih kepada Bang Alfi, misal karena dia punya harta, misal kita ilah harta, itu murtad saya, karena ilah ini sakral gitu loh. Beda dengan rob itu silahkan Anda pakai kepada makhluk, tidak ada larangan, karena tidak dikunci. Rob ini tidak dikunci. Nah, itu yang yang ingin saya sampaikan tentang kata rob. Kemudian tentang Tuhan tiga di dalam Kristen itu begini Bang, memang tarik ulurnya memang sangat erat gitu. Bagi Kristen tiga itu satu itu tiga, terus itu. Tetapi perlu dipahami bahwa meskipun dipaksa tiga jadi satu jadi tiga, apapun narasi pemaksaan tentang Tritunggal ini, yang pasti ada Tuhan yang bukan Yesus, ada ilah yang bukan Yesus di dalam keyakinan Kristen, bukan dalam keyakinan Islam. Tapi Tritunggal meyakini bahwa ada Tuhan dan ilah yang bukan Yesus. Meskipun dikatakan, kata siapa Tritunggal itu tiga? Iya, coba. Tritunggal itu satu. Anda bernarasi, berfantasi silahkan, tetapi ingat, Anda juga meyakini di dalam konsep Anda bahwa ada Tuhan dan ilah yang bukan Yesus. Siapa itu? Siapa? Jawab. Itu Bapak dan Roh Kudus. Aku bisa buktikan. Bapak dan Roh Kudus. Kenapa saya bilang Bapak dan Roh Kudus? Enggak, aku bisa buktikan. Nah, konsepnya gini Bang. Kok Anda menjelaskan Bapak Kristen bukan daripada Yesus yang Kristen? kan? Ya, tunggu bentar Bang, tinggal 1 menit, setelah ini saya izin turun ya, tinggal 1 menit. Karena konsepnya gini, konsep yang membuat konsep ini Tritunggal, Bapak bukan Yesus. Konsep Bapak bukan Yesus secara otomatis meyakini ada Tuhan yang bukan Yesus. Siapa Bapak? Karena Bapak bukan Yesus. Bapak yang bukan Yesus itu ya diyakini Tuhan juga, diyakini Allah juga, bahkan Roh Kudus gitu loh. Kalau Bapak bukan Yesus, fix ada Tuhan yang bukan Yesus. Siapa Tuhan yang bukan Yesus? Bapak dan Roh Kudus. Lah kenapa? Karena Bapak dan Roh Kudus diyakini bukan Allah dan dia juga Tuhan. Diyakini bukan Yesus dan dia juga Tuhan. Nah, itulah Bang. Jadi terserah Anda memaksakan tiga itu. Terserah Anda sejauh mungkin berfantasi, tetapi Anda lupa menghapus menghapus konsep Bapak bukan Yesus. Lupa. Dengan kelupaan, dengan ketidaksadaran Tritunggal inilah maka Tritunggal meyakini ada Tuhan dan Allah yang bukan Yesus. Siapa itu? Udah belum? Ya, itu ya. Lanjut, Bang. Bang Bunda Rifa izin turun, Bang Damian, terima kasih atas waktunya. Oke Bang Dama, thank you udah ini menjelaskan. Lanjut. Tadi kalau dikatakan ada ilah selain Yesus yang bukan Yesus, bisa dibuktikan sebenarnya Bang Anjo. Buka deh versi mod nih, pasal 7 ayat 1. Kan dikatakan di sini Wayoner Hashem El Moshe Netatika Elohim. Ini jelas dikatakan faqala rabbul Musa unzur ana ja'altuka ilaha li Firaun. Musa pun dikatakan ilah bagi Firaun. Ada nih ilah yang bukan Yesus. Coba Ibraninya. Coba Ibraninya. Iya. Wayomer Hashem El Moshe berfirman Hashem El Moshe. Lihat, aku telah mengangkatmu menjadi Elohim Lefarao dan Harun akhiha pamanmu saudaramu menjadi menjadi nabimu Nefiha. Ini ada ilah yang Bang. Ilah yang bukan Yeshua.
Aduh, pusing. Jadi gini juga ya, aku tambahin sedikit lagi. Teman-teman sering mendengar nggak dalil Yohanes 13:13? Dalil Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Kan datangnya dari kata Hines ponete mehodidas kalos kai ho kyrios kai kalos legete emigar. Tengok cuy, bahasa Arab. Antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan, sayyid dong. Ngarep dia, sayyid dia. Alamak. Jadi Tuhan Kyrios di sini tuh sepadan sama sayyid doang gitu. Sayyid itu artinya kan pemilik, penguasa loh. Oh, Nah, enggak, itu atau artinya big boss junjungan. gitulah ya. Sayyid itu kan Bukan, bos toh. beda. Apa Beda. sayyid? Apa sayyid? Tuan tanah itu sayyid juga. Tuan Beda. tuan Sayyid onta, itu pemilik onta sayyid. Apalagi? Sayyid itu adalah nama keagungan yang disematkan Raja Arab kepada disebut sayyid nggak? Ayo. Hah? Raja Arab. Sayyid itu iya, Sayyid itu tuan. Namun penggunaannya beda sama Rob, yang harus Anda ketahui. Beda-beda. Sayyid itu adalah suatu ungkapan yang memaknai apa ya? Bukan keagungan sih, tapi lebih tepatnya itu ungkapan kepada seseorang yang menjadi junjungan atau suri tauladan. Sayyid itu tuan juga, tapi dia itu bukan berarti, kalau Rob kan bisa diartikan pemelihara ya, Sayyid itu nggak bisa diartikan pemelihara. Beda. Bang Demian, jadikan tuh Bang Stilo moderator Bang, dia mau bersih-bersih di bawah Bang. Banyak limbah Oh juga iya, katanya, siap. Bang. Betul, Sayyid itu lebih ke arah kehormatan. Alfi di ujung lidah tadi tuh darasnya. Sayyid itu gelar kehormatan Mbak pada toko besar. Junjungan itu padanannya, junjungan. Betul. Yesus itu junjungan kami orang Kristen. Gak masalah gitu loh. Terus masalahnya di mana? Masalah karena Yesus itu nggak pernah dipanggil Adonai. Adonai, nggak pernah dipanggil Adonai. Yesus nggak pernah dipanggil Adonai di dalam perjanjian baru. Arti Adonai apa? Tuhanku. Nah, ini yang harus dibedakan. Kapan saat orang-orang Yahudi mengucapkan Adonai, kapan saat orang Yahudi mengucapkan Adoni. Kita bukan Beda. Yahudi bro. Jangan sama-samakan kami dengan Yahudi. Masalahnya Yesus itu lahir di kota Daud, bukan di kota Garut. Nggak masalah. Yesus orang Yahudi, tapi orang Bang. Yahudi menolaknya. Memang Bayangkan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, betul. Bayangkan, tapi orang Bang. Yahudi menolaknya bro. Bayangkan Bang, bersyukurlah Bang. Yesua itu tuh lahir di kota Daud gitu, di tanah Yerusalem. Jadi kan dia bapaknya tuh seorang tukang kayu kan ya, Yosef itu ya. Coba kalau di Madura lahirnya Bang, bapaknya tukang sate itu Bang. Ah, bisa-bisa mu aja. Iya kan. Ayo sekarang kita bahas ya. Madura kan tukang Sekarang sate. dari tadi kan kamu nanya nih, sekarang aku nanya. Nggak ada nanya aku dari tadi. Nabi Muhammad punya kuasa nggak di sorga? Apa itu? Nabi Muhammad punya kuasa nggak di akhirat? Di akhirat, di surga, apa sih maksudnya? Loh, gimana sih? Kamu pertanyaan gampang aja bingung. Nabi Muhammad berkuasa nggak memasukkan orang ke surga? Oh, kan enak, jelas. Nabi Muhammad itu mengatakan begini. Jawabannya punya gitu loh, udah selesai. Nggak usah begini, Lo begitu. dalil dulu baru jawaban. Sampaikan dulu dalilnya baru Loh, penjelasan. aku kan pertanyaannya simple. Nabi Nah, ini nih, Muhammad punya perhitungan kuasa gini. nggak memasukkan orang ke surga? Jawab, Bro, iya, B tidak. kami tuh beda sama kalian. Kami tuh kok Ayo Gini ya, dong. Anzo, di dalam Islam itu Tegas gitu loh. Ya, apabila Nabi seseorang Muhammad ingin punya berdalil, kuasa. Selesai. Hanzo, Tapi di dalam jawabanmu lihat Islam, retorika. apabila seseorang ingin berdalil itu didasarkan atas dua dasar fundamental, dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli dulu Aduh, ribet didahulukan. kali hidupmu bang. Oh, memang
Di dalam Tinggal dalil jawab aja. naklinya Kalau kau tanya aku gini ya, dikatakan oleh Nabi Muhammad, apakah Kulu Yesus dia puasa? hanya, aku mau jawab dipotong-potong. Memang Yaudah, dibagi silakan. makhluk pemakan ketombe pengudis telinga kalian Ya. ini serius. Makhluk Homo sapiens erectus. Aduh. Teratur bang, teratur bang. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, Kulu umat ini yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang enggan. Apalagi kurangnya? Kami Aduh, beribadah luar itu bukan biasa mengejar surga ya. lagi. Di mana dalilnya? Sekalipun mencuri dan berzina itu kayaknya. Bapak Masuk surga kok kepala ya? sekolah. Kau suka kali motong-motong Loh, selanjutnya ada ini. ayatnya Memang Roh Kudus tuh. kau nggak ada sopan santun ya Roh Kudus kau ini ya. Nggak bisa kondusif Roh Kudus kau. Ku gampar juga nanti itu penimah Hagios itu. Sih, marah-marah. Aku kasar bre kalau orang nggak hormat sama aku. Kau ngomong aku Oh, nggak marah, motong. marah. Aku naik tuh nggak ada masuk motong loh. Ngapain aku Ya marah? udah, ayo, merajuk. Adem loh. Jadi Marah. gini ya. Kalau kau nggak mau dengar, paling tidak Roh Kudus kau itu bisa kondusif gitu. Ya kan? Ya udah, silakan. Bisa ya jinak ya Roh Kudusnya ya. Di dalam. Kan jelas ya Nabi Muhammad itu udah bilang seluruh umatku itu pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Umat Muslim tuh ibadahnya tuh nggak ngejar surga lagi, be. Ngapain gitu? Surga udah di genggaman juga. Kenapa? Kenikmatan yang ditunggu oleh umat Muslim itu akan bertemu sangat dengan Robnya, dengan Sang Penciptanya. Itu di surga Adem itu. Jelas. Apa sih bre yang kami kejar dari surga itu gitu? Dua bidadari berada montok. Nggak Ada ada. 3-3. Ngapain kami kejar itu? Oh enggak ya syukron. Apa alasannya kalau Muslim? enggak. Iya Apa alasannya Muslim syukron kejar kalau itu? enggak kejar begitu. Mantap Enggak ya, bro. alhamdulillah. Itu tuh memang adalah sesuatu yang Kalau paling biasa kalau untuk umat live-nya Muslim. nanti kalau live-nya karena itu sebentar ya bang ya, kalau live-nya tiba-tiba mati berarti baterai aku udah ini ya lowbat ya. Dicas Udah mati lah, baterainya, soalnya ginian. lagi. Nggak Ini rame nggak loh, lagi di lagi rumah, rame. jadi nggak bisa 500 nggak ini. mata memandang. Yaudah, nggak apa-apa. Kami nggak ngejar bidadari itu tuh karena kenapa ya? Udah disediakan, ngapain dikejar-kejar lagi juga? Udah Iya. disediakan. Terus apa yang kalian kejar, Bang? Bertemu Sang Pencipta kami sendiri. Bertemu berarti ada wujud ya? Oh, kalau Allah dikatakan Allah itu wujud, ya nanti Allah membuka tabirnya. Jadi gini ya, di dalam kaidah Islam, tabir itu bukan hanya dimaknai sebagai pembatas, tapi Oke. Dalil bang, Allah berwujud bang. siapa bilang Allah berwujud? Oh nggak berwujud. Oke, Allah itu oke, oke. wujud. Siap. Tahu nggak Lah, wujud oh itu wujud. artinya Jadi apa? wujud atau enggak nih? Gimana sih? Apakah sesuatu yang wujud itu harus Bentar harus bilang berwujud? wujud, bentar nggak wujud. Ya Loh, suka karena kau anda, lah. karena anda nggak tahu arti Aku wujud itu pun apa. Wujud bingung itu dengan artinya eksis jawabanmu. ada. Ya udah, yang Wujud itu betul artinya apa? ada. Wujud Oh, itu artinya ada. Ada ya. Wujud itu artinya ada. Oke. Nah, Oke. apakah Lanjut. apakah sesuatu yang ada itu, apakah sesuatu yang wujud itu harus berbentuk, berwujud? Sini Apakah pipi kau- sesuatu yang ada harus berwujud? Oh jelas Ah. dong. Sini pipi kau datang ke Bekasi sekarang ku gampar gitu. Aku pengen tahu lihat wujud rasa sakit itu gimana sih? Ya pipi kan ada nih pipi, ini pipi. Oh ya itu kan? pipi. Aku pengen lihat sakit itu gimana bentuknya. Sakit itu bentuknya gimana? Iya sakit itu bentuknya gimana? Sakit itu kata sifat bro, bukan kata benda. Jadi mustahil Oh. kamu melihat kata-kata yang bersifat Sifat, gitu. sifat yang adalah ciptaan Tuhan, sifat yang adalah ciptaan itu Tuhan kata aja. sifat bro. Loh, makanya bre, sifat Bedakan yang adalah dulu, ciptaan. makanya Loh, jangan bernarasi sifat- yang kayak orang nggak belajar gitu. Masa kata Bre, sifat mau dipukul? sifat Nggak ada yang mau dilihat. adalah ciptaan Oke, Tuhan jeruk rasanya apa? masih ada yang Coba. tidak bisa berbentuk. Ya, kamu kan lucu. Kamu kata sifat mau kok lucu? diabstrakkan gitu kan. Contoh, jeruk rasanya apa? Manis. Memang sifat Coba Allah itu sini maha kulihat gaib, rasa terus manis kenapa? itu kan konyol itu. Nggak, Allah itu Ah. memang maha gaib. Terus kenapa? Itu sifatnya. Oh goib. Jelas. Emang kau pikir Tuhanku kayak Tuhan kau bertulang belakang? Oke. Muhammad pernah lihat Allah nggak? Muhammad pernah lihat Allah maksudnya? Dalam hadis pernah nggak diceritakan Muhammad bertemu Allah dengan Oh, ada nggak? ini memang Kristen ini suka lompat-lompat. Loh, aku ngikuti kau loh. Ini kita Kau bahas tadi Isra kau bilang Mi'raj nih. Allah itu, kau bilang Ini kita Allah bahas itu Isra Mi'raj nih.
Enggak. Saya nggak ke Isra Miraj. Oh, Allah pernah bertemu Allah nggak? Itu pertanyaan saya. Allah belum tuh. Allah Pernah nggak bertemu Allah apa sih? mendefinisikan wujudnya Allah itu bertangannya di bahu, di pundak dia? Pernah nggak? Allah itu dikatakan di surah Al-Qasas, surah Al-Qasas kalau nggak salah. Fa'alu lima yurid. Allah itu maha berkehendak. Apa kehendak Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Titik di situ. Terus Iya, ya udah. Bisa Selesai, kan? didefinisikan nggak? Pernah Apa yang didefinisikan nggak dengan Muhammad? gua pikir Pertanyaan sama Henso. Pertanyaan yang sama nih, kalau Bapak punya tangan nggak? Bapak nggak punya, Bapak roh. Kalau saya bisa tunjukin bahwa Bapak punya tangan kanan Pasti gimana? bahasanya alegori itu. Metamorfosa. Iya, Bahasa metamorfosa. Iya loh. Gimana sih? Metamorfosa. metamorfosis Iya, gitu. Yang bermetamorfosis. Apa ya Iya, Bang, bahasanya iya, ya? Bang. Dikit lagi, Bang. Ya gitulah. Bertuhan di metamorfosis. Antromorfosis gitu loh. Aku antromorfosis. Ribet kau. Antromorfisme, Ya Bang. itulah antromorfosis lah gitu ya. Jadi Anggo, sedikit lagi nih sebelum aku makan siang. Kan Ya. dalilnya jelas di Kejadian 1:26 itu. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Betul ya? Segambar dan serupa dengan kita ini maksudnya gimana? Coba. Ya, maksudnya kita ini gambaran dan wujud dari pencipta. Pencipta itu modelnya kayak kita, punya tangan, punya kaki, Oh. gitu. Tapi kan Berarti ada ini tuh, Tuhan Bang. Waktu Bukan, Waktu Gini, Allah gini, menciptakan Bang Demian. manusia kan ada Sakar, ada Nikeva tuh, ada laki-laki dan perempuan tuh. Kira-kira Itu wujud apa yang mana gendernya? nih, laki-laki apa perempuan nih? Apa gendernya itu? kok malah ke gender? Gender kan Gendernya. diciptakan hanya untuk berkembang biak. Tapi wujud, Loh, wujud kan dibilang globalnya kan bertangan, diciptakan menurut gambar memiliki manusia, mata. gambar Tuhan kayak kita. Kan ada Adam, ada Hawa tuh, kira-kira gambar alam mirip yang mana nih ya? Adam apa Hawa nih? Yang mana nih, Bang? Adam apa Hawa gambarnya? Wujudnya? Wujudnya ya nggak ada penjelasan di dalam Alkitab. Loh, katanya segambar dan dari serupa. Allah. Wujud dong. Aduh, wujud aja nggak ngerti, repot ini orang. Tapi berwujud kan? Iya berwujud Tuhan kita. Berbentuk. Kalau Tuhanmu kan tadi nggak mau kau akui berwujud. Allah itu wujud, tapi wujud itu nggak selalu harus berwujud. Wujud Wujud sesuatu nggak yang selalu ada. berwujud tuh gimana menafsirnya itu? Loh, betul. Tadi salah satunya aku kasih Contoh lah, kau kasih contoh benda yang wujud tapi nggak berwujud coba. Benda yang wujud tapi Tapi tidak nggak Angin, berwujud. contoh. Nah, apa tuh? Angin. Angin ada wujudnya, tornado bisa dilihat. Enggak semua angin bisa dilihat loh. Nah, tapi kan ada tornado itu kan angin, kumpulan angin yang angin besar, jadi kelihatan kan, bisa Itu dilihat main nih, angin itu. debu yang bikin bisa kelihatan tuh. Nah, ya sudah, berarti angin berwujud. Coba benda apa di dunia yang Nggak berwujud harus tapi nggak juga. berwujud kata Ya. si ini Alpi ini ada aja. Kentut. Kalau kentut kan nggak bisa nggak ada wujudnya tuh, Bang. Wah, buset, penistaan Kok- nih. Penistaan ini. penistaan. Allahnya disamain dengan kentut. Astagfirullah. Siapa yang nyamain? Nah, aku jadi Tuhan, Assalamualaikum nih orang warahmatullahi aduh, wabarakatuh. mulai. Bang Damian, Bang Afi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, siang Bang Hanzo. Gini Bang Hanzo. Kalau Jadi kau ini bilang sudah seperti itu berarti bapakmu juga wujudnya kentut dong, bapakmu. Bapak kan nggak berwujud, gimana sih? Iya. Emangnya bapaknya Yesus berwujud? Ayo. Iya. Wujud tadi Alfi udah kasih tahu juga Bang Aci, wujud itu artinya ada, nggak selamanya yang ada Betul, itu Bang. harus berwujud. Contoh, specifically wujud itu adalah isim fa'il dan berwujud itu isim nakiro. Itu dua hal yang berbeda. Pak siapa Hanzo? Dimana definisi Mampus kalimat kau. wujud adalah kalimat yang tidak bisa tersandingi atau tersamai atau ada selevel dengan kalimat wujud. Tapi kalau ada kata tambahan di depan maupun di dalam di belakang, wujudnya ataupun berwujud
atau mewujud itu bukan lagi kalimat isim fa'il, tapi kalimat umum, isim nakiroh dalam bahasa Arab. Allah itu wujud, tapi Allah tidak berwujud, bukan berwujud. Sorry, maaf. Jadi paten dia sifatnya, absolut, tidak bisa ditambah, dikurang, ataupun terbagi, ataupun dibayangkan. Itu dulu Pak Anzo. Bedakan antara wujud dengan berwujud, mewujud, wujudnya, ataupun yang lain, ada tambahan-tambahan yang lain kalimat belakang maupun depannya. Bedakan dulu Pak Anzo. Ini juga pneuma itu kan artinya roh yang dalam bahasa Yunani ya. Pneuma itu roh. Roh itu kata benda loh. Emang gimana bentuk roh itu? Bang Anjo, pengen tahu aku. Macet ya Pak Bang. Macet. Ya, Saya kan nggak pernah bilang roh itu bisa dilihat. Siapa yang pernah bilang roh bisa dilihat? Kan kalian yang ngaku-ngaku wujud, tapi yang wujud nggak selalu bisa wujud. Nah, itu kan jadi masalah itu. Menurut ini loh, menurut Bible itu roh itu bisa dilihat loh. Oh ini ya, roh Tuhan di lubang hidung itu ya. Di lubang Setan di lubang hidung. si dukun Setan itu di lubang manggil. hidung. Beranca tahu kisahnya Saul nggak? Saul yang manggil rohnya Samuel itu bisa dilihat loh rohnya tuh. Iya, itu Ayo. kan ya wujudnya kan ini ya, mungkin di tulisan itu apa? Memanggil roh Roh Saul ya. roh Samuel. Samuel. Yang Itu kan manggil itu ini Isabel Saul ya. melihat tuh rohnya Samuel muncul di depannya, dia lihat rohnya tuh. Berarti roh bisa dilihat dong. Ayo. Ya, Tapi izin. debatable sih. Sekarang ada nggak? Saya aja seumur-umur nggak pernah lihat roh loh. Bang Anzo izin. Tadi kan Bang Anzo nanya nih, di mana Nabi Muhammad itu menjamin keselamatan bagi umatnya kan gitu, atau memberikan Enggak. masuk surga. Aku tadi nanya Gimana, gini bang. Saya nanya apakah Nabi Muhammad berkuasa memasukkan orang ke surga? Itu pertanyaan. Oke. Baik data Jawab atau ya atau baik tidak? apa nih, Pak Iman? Jawab ya atau Apanya? tidak aja dulu, nanti data Iya. nyusul. Iya. Mantap. Iya ya. Hmm. Jawabannya iya ya. Hmm. Nah, ya sudah, berarti Muhammad itu adalah Rob, karena hanya Rob yang mampu memasukkan orang ke neraka Oke. atau ke surga. Kalau begitu, kenapa syahadat di dalam Islam itu menggunakan kalimat ilah, bukan kalimat roh? Kenapa Bang Ya. kira-kira demikian? Iya, kalau ilah kan merujuk kepada Allah. Kata kalian Nah, nih. kalau roh, Kalau Rob bisa ke Allah, bisa ke Muhammad. dari mana itu Bang ilmu seperti Dari itu Bang? jawabanmu barusan. Rob itu kan penguasa. Berarti syahadat umat Islam itu harusnya seperti apa? Nggak tahu saya bang. Itu Nah, Bapak itu kan nggak tahu, jawabanmu kenapa tadi Bapak yang bilang. menyimpulkan? Sekarang yang tadi bilang Muhammad berkuasa memasukkan Sebentar manusia ke surga dan ke dulu. neraka kan Kita cross-check kamu. dulu narasi Bapak mengatakan bahwasanya Muhammad Rob ini. Jadi- Dari mana kesimpulan seperti itu? Sementara Kesimpulannya lalu di dari dalam jawabanmu. Al-Quran, Jawabanmu tadi ini loh. bang. Ada yang ngomong loh, Muhammad berkuasa memasukkan orang ke surga Kamu atau ke bertanya apa? neraka. Kamu bertanya apa? Kamu bertanya apa? dulu Saya tadi? ulang. Apakah Nabi Muhammad berkuasa memasukkan seseorang ke surga? Ya, Oh, jawab iya ada kan tadi? dalilnya. Nah ya sudah selesai. Berarti Muhammad Rob. Nah, kesimpulanmu menjawab Rob itu kamu dapat dari mana? Bisa Arti kamu Rob apa? jelaskan? Arti Rob apa? Penguasa kan? Iya, bisa kamu jelaskan. Berarti Muhammad kenapa penguasa kamu surga sebutkan dan Rob? neraka. Waduh, Lah, mantap. saya menjawab apa? Ya, ada datanya. Mau dibacakan atau tidak? Ya sudah selesai gitu loh kalau kamu jawab iya. Kok mau Kenapa debat maksa, lagi? Bang? Saya iya kan. Saya Kenapa ikuti. maksa sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu Rob? Di mana data itu? Di mana? Di mana kira-kira? Kamu yang ngomong bro, ya Tuhan. Kamu yang ngomong. Tadi kan saya tanya nih, saya ulang ya. Apakah Nabi Muhammad berkuasa memasukkan seseorang ke surga atau ke neraka? Kamu bilang Nabi ya. Muhammad menjamin umatnya masuk ke dalam surga. Menjamin dengan memasukkan beda nggak? Menjamin. Menjamin udah pasti kan berarti? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu bingung. sallallahu alaihi wasallam Iya. qol, Kalau menjamin itu kan kullu 100%. ummati yadkhulunal jannah
illa man aba. Ya sudah bang, berarti Terus kesimpulan Anda menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad ini Rob, Anda dapatkan dari mana? dari jawaban Anda gitu loh. Yang mana? Yang mana? Saya tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu Rob. Oke, Rob itu penguasa betul. Menurut kaidah bahasa Arab. kaidah bahasa Arab yang mana nih? Luhawi, Lu ya apa sih? mantik, mani. Udah Rob terjemahan bahasa Indonesianya apa gitu aja. Macet kan, ditanya kan apa tuh menurut kaidah apa? Lah baik, kaidah apa dulu? Nggak bisa, Udah nggak bisa. diartikan nggak bisa aja satu sudut arti pandang, kan? Rob dalam bahasa Indonesia apa. Jelaskan dulu menurut Ketika kaidah apa? disematkan, ketika Ya kaidah disematkan, terserah lah, mau kaidah siapapun boleh. Oh, nggak bisa dong. Dia Nggak bisa. Bahasa Arab itu punya disiplin ilmu, nggak bisa Zo. Aduh, Tuhan. Ada disiplin Berat ilmunya. sekali ngomong dengan Iya, kalian Bang ini. Afi. Karena Jadi kok nggak yang sampai kamu ambil, gitu. Oke. yang kamu Oke, saya permudah. Ada nggak orang yang dilaknat oleh Muhammad? Yang kamu ambil definisi Rob adalah penguasa itu berdasarkan luhobi. Menurut atau hadis, balaghahnya. menurut Quran dan hadis, ada nggak manusia yang dilaknat oleh Muhammad masuk neraka? Orang-orang kafir. Ada nggak? Ada Hanzo. Orang-orang kafir. Nah, Iya, ada iya. nggak orang-orang yang dipastikan masuk surga oleh Muhammad? Ada orang beriman. Ada, ya sudah. Orang yang berkuasa baik di surga dan di neraka, itulah Rob. Mau kau bantah itu? Menurut data di mana itu kira-kira? Data mulutmu ini loh barusan mengiyakan Astagfirullahaladzim. bahwa seseorang itu bisa masuk neraka, bisa masuk surga sekehendak dia. Jadi nggak sih, di mana Yesus menjamin Kok ke bahwasannya Yesus gimana sih bro? bahwasannya pengikut Yesus atau pengikut Kristus ini masuk surga di mana? Dalil atau apa nih? Enggak loh. Terserah. Bang Slow. Iya. Bang gimana, Slow. Mas? Dalil. Dia ini gini loh. Gimana? Nah, iya kan? Di dalam Matius 28:19. Kok Matius gimana sih? Diam dulu gini ya. Pengakuannya kan segala kuasa dan diberikan kepadaku di surga dan bumi, betul? Betul. Ya. Iya. Kapan Yosua bin Yosef itu dikatakan Adonai? Kapan dia dipanggil Adonai? Kapan dipanggil Adonai? Sekarang ku panggil dia Adonai, kenapa masalahnya? Di Bible dong. Oh, Bible. Iya, di Bible. Di mana Iya. di New Testament dia dipanggil Adonai itu di mana? Oke. Aku ingin tahu. Kepentingannya apa dia dipanggil Adonai atau tidak? Coba jawab dulu. Jelas kalau dia ngaku punya kuasa, harusnya dia itu seorang Adonai. Dia ngaku dia punya kuasa. Itu mah ngaku-ngaku doang. Aku pun bisa ngaku-ngaku aku penguasa Tanah Abang. Sekarang kapan dia diakui? Sekarang kan Oh, dia masalahnya diakui. Saat itu Loh. saja dalam 3,5 tahun kurang Ya, kapan dia 5.000 dipanggil orang Adonai? bertobat itu mendengarkan Kapan dia. dia? Iya, sekarang kapan dia dipanggil Adonai? Ketika orang menuhankan Yesus di zaman itu udah menuju pada Adonai itu. Banyak Bukan. udah. Ngarang terus. Aku minta dalil. Dalilnya mana? Dia dipanggil Adonai di mana? Kapan orang-orang yang menuhankan Yesus pada zaman Ya itu kan manggil kalian Yesus kejarnya Adonai, coba? letterleg kan. Kalau kalian kejar letterleg ya nanti ku selidiki lagi setelah live ini gitu loh. Nanti ku carikan. Pasti. Oh. Kan gini ya. Ya udah gini aja Bang. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir nih Bang. Terakhir Mau rungkat, pertanyaanku nih. mau rungkat, Cuma mau aja, rungkat. Bang. Sekarang Yesus di mana Bang? Sekarang Yesus di mana? Yesus di kekekalan, Keberadaannya. di kekekalan, di Kekekalan itu dimensi di yang mana? lain, dimensi lain selain bumi. Ya saya belum ke sana. Dimensi yang nanti kalau lain udah ke sana. selain bumi di mana Bang? Ya kau ini dulu lepaskan roh dari tubuhmu baru kau nanti tahu dimensi lain itu di mana. Lah kau bertanya hal yang seperti itu. Lucu loh Demian. Ya, Yesus sudah di sorga belum Bang? Yesus sudah di sorga, sudah ada dalilnya. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di sorga apa di langit, rumah Bang? Bapa. Di rumah Bapakku tersedia banyak tempat tinggal. Sebenarnya kata surga dan neraka ini kan bahasa pinjaman. Iya. Betul kan? Yesus kan di sorga Saya nih. lebih suka sebut rumah Bapa. Aduh. Iya di rumah Bapa. Di rumah Bapa Bang. sang sumber itu. Soalnya aku kan Sebenarnya baca surga nih. itu sang Aku sumber baca itu bahasa sendiri. Yunani.
Aku baca bahasa Yunani sama bahasa Ibrani, Yesus rupanya bukan naik ke surga, Bang. Kemana itu? Abang tahu nggak naik ke mana, Bang? Asamayim. Ke langit. Ke Auranon, Bang. Auranon, bukan Bang. Parades di sana. Uranon bukan Parades. Iya, sekarang kata surga pun di dalam Al-Quran coba tunjuk kalau ada. Mana kata surga dalam Quran? Nggak akan ketemu, adanya Ya jannah. berarti Yesus belum masuk surga dong, soalnya dia naik ke langit, Bang, bukan ke surga, Bang. Jannah itu kalau diartikan itu taman. Bukan. Oh, surga itu bahasa apa sih dulunya? Surga itu bahasa Nusantara. Bahasa Wah, apa itu? Bahasa Nusantara. Belajar aja, Apa cari Google, namanya? jangan mau disuapin aja. Coba Astagfirullah, klik aja. bahasanya apa? Nusantara Ya itu bahasa Inggris, Nusantara. Pak. Itu Bahasa bukan Inggrisnya Nusantara. apa? Bahasa Yunani itu. Surga Itu Nanti kalau ketemu Yitzhak itu, ateis itu bukan tuh, Nusantara. si ateis tuh. Nanti kau tanya dia agamanya Nusantara tuh. Dia itu bisa bukan jelasin. Nusantara. Itu Sanskerta, Bang. Sanskrit, betul. Bukan, Itu- nggak ada bahasa Itu Nusantara itu nggak Sanskerta, ada. bukan Nusantara. Nah, Dari kata itu aja Svarga. Kristen memang. Iya, dari Warga kata lokal. Svarga. Iya. Nanti kau Sama belajar sama dia lah. sama si neraka. Yitzhak itu. Saya kan nggak paham bahasa gramatikal Nusantara. Ada tulisannya tuh, tulisan Nusantara tuh gimana. Lalu Uranon itu apa kira-kira Pak Andri? Tahu nggak Uranon kan itu miliknya ini bahasa Yunani, Uranon. Gimana? apa? Iya, Parades itu bahasa apa Parades? Paradise bahasa Inggris. Dari kata Yakin. paradiso. Yakin, Paradiso itu kan bahasa apa Paradiso itu? Ini mau bahasa apa sih kok larinya ke Lah, bahasa? yang ditanya Bang Demian Udah tadi kita loh. diskusi yang substansi aja gitu loh. Kau Jadi- tanya jadi nggak mau Kristen kritik yang teks substansi, saya tanya Anda yang Jadi- substansi. jadi Jadi teksnya pendengar kalau ini salah nggak pun- bosan gitu loh. Iya, jadi Ini kan teksnya kita kalau Paradiso itu salah, bahasa bisa apa? itu. orang. Om Enzo. Ah. Iya nanti Paradiso dipelajari bahasa apa aja tuh, Bapak Bang paradiso Enzo? itu bahasa apa gitu kan, tinggal cari. Paradiso itu bahasa apa kira-kira? Kok malah belajar tanya jawab bahasa di sini? Oh, Ini kan jadi nggak kalau substansi. teks dalam kitab suci itu terdapat kesalahan dan ketidakjujuran itu nggak masalah ya? Apa sih bang? Coba tanya yang Iya. esensi gitu loh. Jadi kritik teks Makanya di saya dalam ketika kitab suci, teman Muslim membahas Kristen, saya nggak sedih, malah senang gitu loh. Karena disitulah Oh, firman lalu- atau Injil lalu diberitakan, Paradiso dan Uranon meskipun itu dengan bahasa cara yang apa salah kira-kira? gitu. Nanti Iya, orang Paradiso pendengar dan akan Uranon itu mencari bahasa sendiri. apa? Kok mau bahasa apa? Terserah mau bahasa Inggris kayak bahasa Yunani kayak. Ini kan terserah. namanya critical text, Bapak. Waduh, bang, kalau abang nggak punya ilmu kritikal, jangan sok-sokan colek, bang. Nanti malu kalau pendengar orang yang paham critical text. Jadi para Kalau siswa saya bukan nggak bahasa sampai Yunani ya, sana, saya nggak jadinya ya. belajar critical text gitu loh. Iya, jadi paradiso itu bukan bahasa Yunani ternyata ya, faktanya begitu ya. Loh, terserah Anda mau apa sih bahasanya ini, paradiso Oh, bahasa apa, gitu, terus poinnya siap, apa siap. kalau tahu bahasa ini, bahasa Jadi itu. Yesus itu diangkatnya ke Uranon surga, teman-teman, menurut Pak Ansu. Ya, begitu Pak Ansu ya. Bukan ke paradiso Pak Ansu ya. Ya, yang Yesus penting itu kan tidak di pernah dalam sekalipun yang diangkat udah ke paradiso terjemahan gitu ya. LAI kan udah terangkat ke surga, ya sudah. Iya, sekalipun dalam original teksnya tidak pernah Yesus ini diangkat ke Ya paradiso gitu. dalam pemahaman orang sana yang memiliki bahasa itu apa? Apakah sama dengan pemahaman orang Indonesia? Iya, Sama Sama. enggak? makanya paradiso itu Lah ya, Paradiso. udah, kalau sama heaven Iya. ya sudah. Nggak perlu Paradiso. didebatkan hal yang begitu itu. Kalau Uranon itu Mending debatkan Paradiso, mending alamak. debatkan keimanan yang substansi. Iman Islam tuh cara selamatnya gimana? iman Betul itu enggak? iman itu Apakah bisa hanya didebat cukup nggak? dua syahadat Astagfirullahaladzim. pasti selamat? Kan begitu. Ya, iman itu bisa didebat nggak kira-kira? Paradiso, alamak, pindah lagi. Ini kalian lakukan debat tentang iman ini. Kalian kan berusaha, Ya, iya, Menyerang iman itu kekristenan, bisa kan? didebat nggak? Anda melakukan itu sekarang. Bisa berarti ya. Ya seharusnya nggak bisa, cuman Anda lakukan. Seharusnya nggak Jadi bisa. Anda melakukan hal yang Terus yang bisa sia-sia. didebat apa? Yang bisa didebat itu apanya Pak Anzu? Yang bisa didebat, contoh, Apanya? ya banyak hal lah yang bisa didebat. Banyak hal. Critical text salah satunya tidak. Critical text boleh. Nah, Masalahnya kan aku udah itu jawab yang dimaksud tadi. Bang Demian tadi. Critical text ini tidak hal yang substansional gitu loh. Percuma muter-muter di hal critical text ini Jadi percuma. Substansi dong. Teksnya
teksnya sekalipun salah gitu berarti nggak substansi ya. Salahnya gimana dulu? Nah, yang Karena tadi misalkan misalnya gini, bahasa Indonesianya one itu adalah satu, ternyata bahasa one itu tiga, itu baru salah. Kalau Nah, hanya terus sekedar kalau Iwan, Kalau kurang itu tepat aja. itu mah Tritunggal itu, satu tapi tiga itu. nah ya Iwan itu namanya Pak, bukan Wan lagi, Iwan namanya itu kalau tiga tuh. Iwan namanya. Satu Tapi kalau tapi tiga, Uranon, tiga tapi satu, satu. Yang mana? Tapi kalau Satu Uranon, apa tiga Udah nih? dibilang, itu kan konsep untuk membaca Alkitab, panduan, konsep panduan itu gitu. dari Tuhan atau konsep buatan manusia? Konsep Tritunggal ini buatan Tuhan atau buatan manusia? Buatan manusia, Yakin? yakin. Oh, berarti konsep Tritunggal ini adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan, gitu ya? Iya betul. Jadi keimanan Kristen ini berdasarkan karangan manusia, bukan karangan Tuhan, gitu. Nah itu kan konklusi Anda. Lah, kan Tertullianus memang membuat itu, Pak. Kalau Yang Tuhan membuat itu kan sama ada Israel sejarahnya. adanya Elohim, adanya Sejarahnya kenapa sih sampai ada Tertullianus gitu kan? Belajar dulu dong. Karena banyaknya pemahaman yang macam-macam saat zaman itu gitu kan. konsep Tritunggal ini tidak pernah sekalipun disampaikan oleh utusan Tuhan, gitu Pak ya. Ya, Tapi dikarang oleh manusia namanya Tertullianus. ya tujuan pengarangannya apa? Supaya tidak salah Untuk penafsiran menyesatkan terhadap orang. Yesus gitu loh. Supaya Kaisar Romawi pada masa itu berkuasa, kan begitu Pak ya. Bahkan sekarang pun di kekristenan tetap kok kalau kamu tanya Tuhannya mau oneness atau Tritunggal, ketika ditanya Tuhanmu siapa? Sama Tuhannya Yesus. Kalau Marcion Mana ada, kalau Marcion itu mah- beda. Kalau Marcion sama Tuhannya Yesus. Banyak teman saya Marcion. Bukan katanya. Siapa Lucifer Tuhan? katanya Marcion. Kalau ini lagi Tritunggal aneh-aneh, Tuhannya bukan framing. cuma Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Kalau oneness-nya tiga-tiganya Yesus, beda-beda. Ya, sama itu Dem. Namanya di mana kira-kira? Ya sama, yang menguasai hidupnya adalah Tuhan Yesus gitu, selesai. Iya gitu berarti ya. Jadi konsep Tritunggal ini adalah karangan Tertullianus untuk memahami bahwasannya Yesus ini Kalau Tuhan, gitu Tuhannya Islam siapa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Oke. Tidak ada Tuhan selain Apa aku. yang Allah ajarkan kepada manusia? Kekal ya. Enggak, itu kemanusiaannya. Firman tetap hidup, nggak bisa mati. Iya. Makanya Firman dan Bapa itu tidak bisa, Firman dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan ya. Waalaikumsalam Bang Arif. Mohon maaf lahir dan batin. Karena Firman kalau dia mati, yang jualan cilok siapa? Mula-mula adalah Firman. Seperti itu kan Bang? Firman bersama-sama dengan Bapak dan Firman adalah Bapak. Bapak ini siapa? Berarti Firman ya Bapak ini namanya ya. Firman itu adalah Bapa. Kok ribet kali mereka ya, 1 tambah 1 tambah 1 ya 1. Jawabannya begitu. Di mana sekolahnya itu Bang? Kalau kita kan luar 1, biasa, pengajarannya kalau luar biasa Pak. ya kalau kita kan 1 tambah 1 tambah 1 kan 3. Kalau dia 1 tambah 1 tambah 1 kan lucu. Kalau Kristen kan versinya Kristen kayak gini, cara Komal ini kan ada Abdi Kepri, ada Bang Arya, ada Bang Hijrah,
Pak Sarah, Bang Charles, Bang Munawir, Bang Samuda, dan juga saya. Dihitungnya satu komal. Iya. Orang yang paling dekat dengan Yesus itu adalah ibunya kan, Bunda Maria. Pernah nggak kira-kira Bunda Maria itu memanggil Yesus itu Tuhan? Seharusnya Bunda Maria itu manggil Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Jadi terkadang konten ini kayak lugu, Bang. Kayak lugu, kayak apa ya?